Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Belakutak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa, kita jumpa lagi walaupun dalam sarana virtual, namun semoga ini tidak memahkan silaturahmi kita, dan tentunya kami berharap para pemirsa sehat walafiat dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di siang hari selepas sholat duhur, saya sengaja memang beristirahat di Masjid Al-Azhar ini untuk menyesuaikan hari-hari awal di bulan Rajab. Apa itu? Penyesuaiannya adalah kita mencoba berpuasa. Karena biasanya Rajab itu adalah bulan-bulan di mana kita untuk dilatih untuk berpuasa menjelang puasa Ramadan. Nah, kali ini memang saya benar-benar agak seperti lelah sehingga saya berada di masjid. Dan beruntung ketika saya ada di masjid, saya ketemu sama dua sosok pemuda yang sekilas dari penampilannya keduanya adalah mahasiswa. Tapi saya ingin tanya, apa benar dia mahasiswa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa nih? Nama saya Ahmad Jaza Usaha. Ahmad Jaza Usaha. Ahmad Jaza Usaha. Jajusaho. Iya. Wah, Ahmad Jajusaho. Apa tuh? Ahmad kan Laki-laki. laki, Jaza kan Jaza datang. Balasan. Oh, balasan. Ya, Saho kan Luman atau Dermawan. Oh, satu dermawan. Iya. Nah, pemirsa, dari nama kita dapat satu arti lagi. Ahmad Jajusaho. Tadi apa? Ahmad apa? Seorang laki-laki kan. Seorang laki. Nabi Muhammad. Yang Jaza seorang pembalasan. Memberikan pembalasan Dan Saho kan Dermawan. kedermawanan. Iya. Oh, subhanallah. Assalamualaikum. Satu lagi siapa? Nama saya Raditya Fajar. Raditya Fajar. Raditya Fajar. Apakah kalian mahasiswa atau bagaimana? Iya benar Bapak, Iya. kami berdua mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ah, Tepat di betul. sebelah Masjid Agung Al-Azhar sini. Kebetulan, jadi tepat nih dugaan saya. Walaupun memang saya tahu sebetulnya di sebelah sini ada kampus, namun kadangkala kita tanya lebih langsung, ternyata benar mahasiswa. Mas Ahmad sama Mas Raditya ini satu fakultas atau satu tingkat atau gimana? Itu fakultas ya. Emang kita satu tahun ajaran sama? Ya, satu Sama. kelas juga Pak, kami berdua dari program studi gizi. Ya, di UAI. Oh, bisa nanti ceritakan lagi. Iya, Oh, dari keduanya dari studi gizi. iya benar. Berapa lama studinya? Saat ini kami masih semester awal, yaitu masih satu semester ini, dan ini tuh baru sedang melaksanakan ujian akhir semester di satu semester ini gitu. Dan, Itu berapa semester kira-kira? kurang lebih 8 semester. 4 semester, berarti 4 tahun. Iya, 4 tahun. Itu normalnya ya? Iya, Kalau benar. yang bisa lebih cepat lagi bisa kali. Iya, 3,5 Setengah. tahun. Jadi tadi fokusnya adalah ilmu gizi. Iya benar. Gizi itu kira-kira bisa dijelaskan nggak tuh? Sebetulnya apa tuh gizi itu? Sebetulnya apa gizi itu? Baik, mungkin dari saya tertarik di program studi gizi ini karena kan prospek kerjanya banyak gitu kan Pak. Oh, prospek Kerjanya kerjanya. banyak ya, karena kan Tapi enggak, yang sampai tahu gizi itu sebetulnya apa, pengertian gizi itu? dari gizi Ya, sendiri. pengertiannya apa tuh? Gizi ya tentunya terkait nutrisi atau kandungan suatu makanan yang harus atau kita tahu dan kita harus mempelajari itu untuk kesehatan manusia khususnya gitu. Asih, Iya. jadi nutrisi. Iya, atau nutrisi. Kandungan makanan yang harus kita tahu dan kita cukupi dalam tubuh kita. Oh, itu pengertian dari gizi. Jadi suatu Bisa, kandungan bisa. makanan atau nutrisi yang harus dicukupi untuk kebutuhan kita. Ya, Oh, tambahan gitu. dari Pak. Jadi Mas Adit, apa ada pengertian lain? Kalau gizi itu mempelajari gizi pada makanan
gitu. Oh, sumber-sumber gizi itu dari mana? Iya. Apakah sumber gizi itu hanya berarti dari makanan atau dari lingkungan terbuka seperti ini? Dari lingkungan terbuka juga ada. Ada. Jadi apa namanya, konsep gizi itu kan luas, baik dari gizi makanan atau gizi lain-lain ya. Jadi faktor kesehatan gizi kan ada dari makanan, keadaan lingkungan, terus cara kita beraktivitas dan lain-lain gitu. Tapi kan kita dari di semester 1 ini masih belajar terkait basic-basicnya Bapak, masih dasar gitu. Jadi kita masih mengulang mata pelajaran yang ada di SMA, baik di mata kuliah kimia dasar, biologi dasar, matematika dasar, di mana itu masih cangkupan dasar lah dari SMA gitu. Dan nanti kan untuk mulai lebih spesifikasinya tuh lebih semester yang lebih jauh, semester 2 nanti semester 3 udah merujuk ke gizi juga. Dan di semester 5 atau 6 itu kan juga banyak praktikum seperti membuat makanan. Jadi kita tuh dilatih untuk bisa membuat resep makanan buat orang-orang sakit yang di rumah sakit gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ahli gizi gitu, dimana seorang ahli gizi itu bisa memberikan resep atau makanan buat orang-orang yang lagi sakit. Kita bisa menentukan kalau sakitnya gini, apa sih makanan yang harus diberikan gitu, biar kandungan gizinya itu mencukupi bagi dianya itu. Oh gitu. Menarik pemirsa. Tadi dari saudara Raditya dan juga saudara Ahmad disebutin bahwa gizi adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia, dan itu berasal tidak hanya dari makanan tapi dari lingkungan sekitar juga. Artinya dari udara, ya kan? Dari hal-hal yang sifatnya non makanan itu bisa diramu rupanya. Jadi artinya seorang ahli gizi ini nanti juga akan memberikan masukan kepada sekelilingnya atau mereka membutuhkan bagaimana mencukupi kualitas gizi di dalam dirinya, yang itu mungkin bisa diperoleh dari makanan-makanan yang ada di sekitar ataupun sekeliling kita. Nah, permasalahan sekarang, sejauh mana kita masyarakat biasa, orang biasa itu bisa tercukupi gizinya saat ini, bagaimana? Dari saya dulu ya Pak. Boleh dari Mas. Kalau dari saya mungkin kan di sini kan banyak program-program pemerintah yang mungkin bisa mencukupi gizi dari masing-masing keluarga gitu. Pemerintah pasti akan fokus kepada masyarakat yang lebih membutuhkan gitu kan. Kalau dari orang yang bisa dibilang dari menengah ke atas, mungkin dari gizinya sudah mencukupi kan, bisa diatur lah. Mereka tahu gimana mereka harus hidup sehat, tentunya dari makan makanan sayur, buah-buahan, dan itu kan tentunya udah tercukupi. Kalau dari masyarakat menengah ke bawah itu kan juga masih mengandalkan dari pemerintah bantuan. Sampai saat ini saya juga pernah tahu bahwa pemerintah tuh masih memberikan bantuan-bantuan seperti itu gitu. Dan intinya kalau hidup sehat ya pola makannya kayak isi piringku gitu, 4 sehat 5 sempurna itu selalu diterapkan gitu. Dari Mas Radit. Mungkin ya, Nah, mungkin detailnya gini, kan kita ini hidup di zaman sekarang nih, yang mungkin iklimnya sudah berubah, ya kan? Polusi banyak. Bagaimana cara mengatasi agar gizi kita tetap terpenuhi secara baik? mungkin kalau dari saya sih mungkin kalau makan bisa setelah makannya tuh minum suplemen gitu, suplemen vitamin agar bisa tercukupi gitu. Oh begitu. Jadi ada makanan tambahan. Iya, makan tambahan. Dan Kalau basicnya sebenarnya kita harus tetap jaga kebersihan, itu yang paling penting. jaga kebersihan. Soalnya kan organ tubuh kita, tangan yang sering kita gunakan kemana-mana itu kan sangat berpengaruh bagi kita. Apalagi kita langsung main comot makanan atau apa, itu kan nanti ngaruhnya ke tubuh kita. Sering kalau keluar dalam keadaan berkendara atau apa juga tidak lupa untuk menggunakan masker karena polusi udara yang bahaya gitu kan. Apalagi di Jakarta ini kan banyak polusi udaranya gitu.
Jadi mulai dari jaga kebersihan dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor agar kita tetap sehat dan kandungan gizi kita terjaga. Oh, jadi sebetulnya gizi itu adalah pola hidup ya? Iya. Pola hidup ya, bukan Pola hidup sehat. bukan bentuk-bentuk jenis makanan yang bergizi, ya kan? Iya. Karena orang sini tuh pilihlah makanan yang bergizi, ya kan? Artinya ada makanan yang jelek, ada yang buruk, ada yang baik, ya kan? Tapi ternyata kalau tadi kita pun tidak bersih-bersih, walaupun makanannya bergizi, bisa kotor juga. Iya benar. Jadi itu Saling ada artinya keterkaitannya juga. ada keterkaitan. Jadi sebetulnya gizi itu adalah satu pola hidup Pola ya, hidup ya. yang menjaga kebersihan, memilih makanan-makanan yang baik, gitu kan? Jadi selama ini mungkin pemirsa kita salah kaprah juga nih kalau kita bilang ayo kita pilih makanan yang bergizi. Belum bergizi itu artinya sebenarnya makanan yang baik, yang penuh manfaat. Tapi hati-hati ketika kita memilih makanan yang bergizi, kalau tangan kita kotor, itu gizinya tuh nggak ada, gitu. Jadi artinya ini sebetulnya adalah pola hidup untuk kita menjadi sehat. Pilih makanan-makanan yang bervitamin, vitamin banyak, ya kan? Nah, ini kadang-kala satu kata aja bisa pengertiannya jadi sebetulnya bisa berubah tadi. Jadi gizi sendiri adalah sebetulnya adalah pola hidup, interaksi atau satu keterhubungan antara bagaimana kita bersikap, apakah itu dalam sikap hidup, sikap lagi makan. Jadi jadilah hidup yang bergizi. Hidup bergizi artinya tadi ya dia menjaga sesuatu yang tidak baik buat tubuh kita, hindari itu bergizi namanya. Dan bukan hanya soal makanan, ada gizinya, bukan gitu ya, gitu ya. Iya benar. Ya kan? Jadi kira-kira untuk masyarakat kita yang perlu diketahui apa tuh terhadap sesuatu yang bergizi buat kita sendiri. Mungkin khususnya dari orang tua juga harus memperhatikan kandungan gizi buat anak-anaknya gitu kan Pak. Bagaimana sih yang harus dikonsumsi? Kita nggak boleh makan makanan yang instan terlalu banyak, nggak boleh mengkonsumsi jajanan makan ciki-ciki ringan dan lain-lainnya gitu. Jadi orang tua harus selalu mengingatkan anaknya gitu bahwa nanti banyak sekali berbagai penyakit yang timbul ketika si anak itu memakan makanan yang kurang akan kandungan gizi, dan itu mungkin satu dua hari atau mungkin beberapa awal-awal terlihat seperti biasa, tapi nanti faktornya juga bisa sampai ketika kita sudah tua atau apa itu juga bisa mempengaruhi. Dan bahkan kan sekarang banyak kasus-kasus stunting gitu kan ya. Nah stunting itu kan kekurangan gizi, dimana itu terjadi ketika waktu dari ibu hamil gitu kan, dimana kandungan gizi dari si anak ketika di perut itu masih kurangnya makanan-makanan sehat. Jadi kan di bayi itu terlahir dengan kekurangan gizi, di mana postur tubuhnya lebih kecil dan lain-lain, dan itu salah satu bentuk penyakit yang bisa dibilang kekurangan gizi. Bisa. Jadi kita kembali lagi nih, gizi ini tadi oleh Mas Ahmad dikaitkan lagi dengan suatu makanan, gitu kan. Padahal kita udah bicara bahwa gizi itu adalah suatu pola hidup yang terkaitan. Ada makanan yang baik, tapi kalau tangan kita kotor, makan tuh gizinya hilang. Gitu. Jadi artinya mungkin kalau tadi kita sepakat ya bahwa gizi itu adalah seperti terkaitan antara pola hidup dengan pola makanan juga gitu kan. Jadi artinya kalau kita makanan bergizi, itu sebenarnya bukan bergizi, makanannya baik, makanannya apalah bergizi. Kalau ini nggak bergizi nanti gimana tuh? Sebenarnya faktor lingkungan seperti tangan itu bukan menghilangkan gizi, cuman bisa mengurangi kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Kandungan gizi ini seperti ya kita tahu bahwa sayuran memiliki berbagai vitamin seperti wortel, vitamin A, dan jeruk memiliki vitamin C dan lain sebagainya gitu kan. Faktor tangan dan lain sebagainya itu bisa mengurangi saja gitu, bisa mengurangi dan tidak menghilangkan kandungan gizi, tetap pada tubuh buah dan
buah atau sayuran itu tetap memiliki kandungan gizi. Dan kita juga tahu beberapa makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan itu kan juga memiliki kandungan gizi. Jadi ya tadi diprioritaskan ketika kita ingin hidup sehat, ya kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti itu, yang memiliki kandungan-kandungan seperti itu. Oh, jadi saya teringat nih Mas Ahmad sama Mas Radit. Mas Radit pernah dengar nggak kalau cara Nabi Muhammad SAW makan? Pernah. Apa? Gimana? Yang saya tahu sih mengunyahnya 33 kali. Lalu Menggunakan tangan menggunakan kain. oke, and then what happened with tangannya? dengan keadaan yang bersih. Oke, satu lagi yang lain. Oh, kalau kita mengunyah selama 33 kali tuh jadi pencernaannya lebih lancar. Itu satu lagi. Iya. Ya, ini yang terkait dengan jadi saya teringat juga nih karena tadi kita tangan bersih kan. Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu saya sering dengar di ceramah-ceramah itu. Kalau habis makan, beliau tuh habis makannya nggak pernah bersisa. Dan Karena- sisanya juga dijilat. Nah, itu tangannya dijilat, Iya benar. itu kan? Iya. Iya kan? Ini subhanallah nih saya jadi teringat ya Allah. Nah itu tadi makanya bahwa pengertian makanan bergizi itu kita jadi terlalu sempit kalau menggunakan gizi dalam satu makanan. Artinya kita harus bicara bahwa kita harus pola hidup yang bergizi gitu, Iya. bukan makanan yang bergizi. Tadi betul makanannya bervitamin, Iya. bagus gitu. Bukan bergizi, makanan bergizi enggak. Jadi sebut kata makanannya bervitamin, bagus apa sih? Bukan Iya. makan bergizi. Ini Iya, iya. mau dirubah tuh, ya mau dirubah. Karena tadi saya jadi teringat bincang-bincang begini membuat ingat saya bahwa iya tadi sebutin bahwa gizi itu bisa diambil dari makanan, bisa dari Faktor lingkungan faktor juga. lingkungan. Itu berarti kan pola hidup. Gitu. Pemirsa, jadi subhanallah saya bukan mau mendahului dosen-dosen para gizi kali ya, tapi saya jadi teringat bahwa pola Nabi itu juga sangat mengajarkan kita untuk hidup sehat atau hidup yang bergizi gitu. Jadi ini bincang-bincang yang sebetulnya santai, tapi buat saya jadi membuat saya berpikir juga ya, iya ya. Kita lebih ke sharing aja sih, Pak. Soalnya kan kita juga mahasiswa baru. Iya, yang nggak apa-apa. mungkin Nggak apa-apa. Jadi saya sendiri, itulah saya bilang pemirsa, kita jangan melihat dari seseorang itu dari mudanya, tapi apa yang dibicarakannya. Gitu. Karena buat saya sendiri saya dapat pengetahuan, dan pengetahuan itu juga saya dengar dari orang lain juga, bukan dari beliau-beliau ini. Jadi kita akhirnya saling mengisi gitu kan. Dari kedua pemuda ini, Radit bilang tambahan itu ada dari lingkungan segala macam, sehingga mungkin di sini kita mencoba satu narasi yang mungkin harusnya diterapkan ya atau digunakan dari seorang atau pendidik tentang gizi, bahwa gizi itu adalah suatu pola keterhubungan ya yang sehat gitu, bukan hanya makanan bergizi gitu ya, tapi pola hidup yang bergizi. Iya. Itu pemirsa. Jadi subhanallah nih kita appreciate Ahmad dan Raditya ini yang sudah mengungkapkan pemahaman yang bersangkutan tentang ilmu yang dipelajarinya, itu ilmu gizi, dan kita berharap keduanya tumbuh menjadi seorang ahli gizi Amin. yang mumpuni, yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang saat ini masih banyak dihadapi oleh saudara-saudara kita, antara lain stunting tadi. Iya benar. Mungkin demikian nih Mas Radit sama Mas Ahmad, Ya. bincang-bincang santai kita. Dari yang mengantuk jadi nggak mengantuk sih. Demikian pemirsa, semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan pemirsa juga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.